Setelah pergi ke Taif pada suatu malam yang tenang beberapa saat sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala Isra dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dinaikkan Mi'raj keluar angkasa. Di Sidratul Muntaha beliau menerima perintah salat 5 waktu. Pada malam itu juga beliau kembali, kemudian menceritakan peristiwa itu kepada kaumnya. Sebagian mereka ada yang mempercayainya dan ada pula yang mendustakannya. Peristiwa ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Apabila Nabi Muhammad SAW telah yakin bahwa orang-orang Makkah sudah tidak lagi bisa diajak kepada kebenaran, beliau mulai mendekati suku-suku Arab yang lain, dan itu dilakukan ketika musim haji tiba. Beliau menemui orang-orang Madinah dan mengajak mereka masuk Islam. Ada 6 orang yang diantara mereka yang kemudian menyatakan masuk Islam. Mereka bahkan berjanji akan menemuinya kembali pada musim haji tahun depan. Ketika musim haji tahun berikutnya tiba, beliau bertemu dengan 12 orang di Aqabah. Mereka dengan serta-merta dan sukarela masuk Islam. Inilah Baiat Al-Aqabah pertama. Apabila mereka telah kembali ke Madinah, Islam mulai muncul, dikenal. Tahun haji berikutnya, semakin banyak orang Madinah datang ke Makkah dan menemui Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka ketika itu 72 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka juga menyampaikan ikrar kesetiaan dan berjanji akan melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW. Inilah Baiat Al-Aqabah kedua. Kaum kafir Quraisy mengetahui hal ini. Mereka juga memahami apa pengaruh fenomena itu di kemudian hari. Dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad SAW menyerukan pada sahabatnya agar segera hijrah ke Madinah. Demi melihat keadaan seperti itu, kaum musyrikin berupaya melakukan makar terhadap Rasulullah SAW. Untuk itu, mereka berkumpul di Dar an-Nadwah. Di tempat itu, sebuah kesepakatan akhirnya terjadi. Dalam hal ini, mereka memilih seseorang pemuda perkasa dari setiap kabilah untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Manakala beliau keluar, mereka akan menyerang dan membunuhnya secara bersama-sama, agar semuanya akan menanggung diat. Dengan begitu, Bani Abdu Manaf tidak akan bisa membalas dan akan menerima tebusan itu. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi. Upaya makar mereka gagal. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan permufakatan jahat mereka itu kepada Rasulnya dan menyuruhnya hijrah. Abu Bakar diberitahu tentang rencana hijrah tersebut dan menyatakan kesiapannya menemani Nabi Muhammad SAW. Pada malam ketika rencana pembunuhan itu dilaksanakan, beliau keluar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menemui Abu Bakar. Kedua orang itu selanjutnya berangkat dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Allah Subhanahu wa taala membutakan mata para musuhnya itu. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar akhirnya berhasil keluar dari persembunyiannya di gua itu untuk seterusnya menuju Madinah. Di tempat baru ini, beliau disambut dengan hangat dan penuh sukacita. Hijrah terjadi pada bulan Rabiul Awal, 13 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan kehidupan di Makkah dibangun di atas 3 pilar utama: keyakinan kepada keesaan Allah, keyakinan kepada hari akhir, dan sholat. Di Makkah, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran telah diturunkan. Ayat-ayat Makkah pada umumnya pendek-pendek dan mengandung ajakan kepada 3 prinsip dasar tersebut. Dengan kepindahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka dimulailah peletakan dasar-dasar dan aturan-aturan kehidupan secara lebih luas. Di tempat ini mulai dilaksanakan berbagai hukum, adzan, puasa, zakat, salat hari raya, haji, perang, berbagai bentuk hubungan sosial, hukum keluarga, waris, sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya. Pada tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW mengadakan fakta perjanjian dengan penduduk Madinah, baik kaum muslimin, Yahudi, maupun kaum musyrikin. Isi perjanjian itu antara lain bahwa seluruh penduduk Madinah berkewajiban untuk saling membela dan mempertahankan wilayahnya dari intervensi pihak luar, saling kerjasama dan tolong-menolong,
serta saling memberikan jaminan kebebasan atas jiwa, harta benda, dan agama. Di Madinah, azan mulai dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu sholat. Mengenai ini Rasulullah SAW pernah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk membicarakan cara mengajak orang untuk sholat dan untuk mengingatkan orang yang lupa. Sebagian mereka menyarankan agar menaikkan bendera agar semua orang melihatnya. Tetapi ini ditolak oleh mayoritas peserta musyawarah karena cara ini hanya bisa diketahui orang-orang yang melek. Sebagian lain menyarankan untuk menyalakan api di tempat yang tinggi. Usulan ini juga tidak diterima karena alasan yang sama, bahkan bisa menyerupai orang Majusi. Ada pendapat lain agar hal tersebut dilakukan dengan meniup trompet. Nabi SAW mengatakan bahwa itu merupakan cara orang Yahudi. Ini tentu saja ditolak juga. Ada juga yang menyarankan dengan lonceng atau bel. Nabi Muhammad SAW mengatakan ini sebagai cara orang Nasrani, dan karena itu tidak dapat diterima. Terakhir, ada yang mengusulkan azan. Usulan ini akhirnya diterima Rasulullah SAW. Salah seorang yang menyampaikan kalimat-kalimat azan adalah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi al-Ashari. Orang ini bermimpi bertemu dengan seseorang. Laki-laki ini mengatakan, "Maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat yang dapat engkau ucapkan untuk mengajak orang sholat?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya." Orang itu lalu mengajarkan kalimat-kalimat azan. Apabila Abdullah bin Zaid bangun, ia segera menemui Rasulullah SAW untuk menceritakan mimpinya. Beliau menjawab, "Itu adalah mimpi yang benar. Tolong ajarkan kalimat-kalimat dan mimpimu itu kepada Bilal." Ketika Bilal azan, Umar bin Khattab menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan mimpinya yang sama. Kisah tersebut memperlihatkan sebuah upaya ijtihad dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dalam hal ini, wahyu memang tidak turun. Rasulullah SAW menganggap cukup bahwa keputusan tentang azan dapat diambil melalui pendapat beliau sendiri setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Tahun ini juga ditetapkan izin perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka benar-benar telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Rasulullah SAW pada tahun itu pula memberangkatkan pasukan tentaranya untuk berperang menghadapi orang-orang musyrik. Tahun kedua hijrah, kiblat salat dipindahkan ke Ka'bah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah selama 16 bulan, beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Selama itu, sebenarnya beliau sangat berharap kiblat salat dipindahkan ke arah Ka'bah yang berada di Makkah. Al-Quran mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad SAW ini dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke arah langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah sana." Perpindahan arah kiblat ini terjadi setelah sholat zuhur. Sejak sholat asar, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya mulai menghadap ke Ka'bah. Sebagian orang yang sholat bersama Nabi Muhammad SAW menuju Bani Amr bin Auf yang masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu memberitahukan perpindahan tersebut. Mereka kemudian melaksanakannya. Dengan demikian mereka sholat ke arah dua kiblat. Menurut Imam As-Syafi'i dalam Ar-Risalah, firman Allah, "Di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arah sana," merupakan perintah agar kita berijtihad melihat secara seksama mencari arah kiblat itu. Tahun itu juga ditetapkan kewajiban berpuasa, zakat fitrah, sholat hari raya, dan zakat harta benda atau kekayaan. Beberapa kali peperangan juga terjadi pada tahun tersebut. Yang paling terkenal adalah Perang Badar, di mana kaum muslimin mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Mereka berhasil membunuh dan menangkap orang-orang musyrik sebagai tawanan perang. Perang ini mampu membuat rasa takut di hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hari itu sebagai hari pemisah, yakni pemisahan antara kebenaran pasukan Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pasukan setan. Keputusan mengenai nasib para tawanan perang tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah antara Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya untuk mencari mana yang paling baik. Abu Bakar berpendapat, dan ini disetujui oleh Muhammad SAW, tetapi Umar bin Khattab berpendapat lain. Mereka harus dibunuh walaupun ditolak beliau. Mengenai persoalan ijtihad Nabi Muhammad SAW ini telah dikemukakan terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menegur keputusan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam firman-Nya,
Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Anfal ayat 67. Tahun ketiga Hijrah juga berlangsung beberapa kali perang. Yang terpenting adalah perang Uhud. Perang ini semula dimenangkan kaum muslimin, kemudian mereka disiasati kaum musyrik. Musuh-musuh kaum muslimin ini bergerak ke arah belakang gunung untuk selanjutnya menyerang. Sejumlah besar pasukan Islam terbunuh dan Nabi Muhammad SAW terluka, tetapi masih tetap berada bersama-sama sebagian kaum muslimin. Kalau tidak, nasib Islam akan sangat buruk. Kekalahan kaum muslimin ini disebabkan oleh pasukan panah tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka diperintahkan agar tetap berada di atas gunung untuk melindungi pasukan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian harus tetap siaga di tempat kalian, kalah atau menang. Akan tetapi, begitu mereka melihat pasukan musuh lari, sebagian besar di antaranya meninggalkan posisinya. Dalam pandangan mereka, perintah Nabi Muhammad SAW itu dimaksudkan agar mereka terus berjuang demi kemenangan kaum muslimin. Dan itu telah tercapai begitu pasukan musuh melarikan diri. Sayangnya, pikiran mereka keliru mengenai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tegurannya, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 152. Tahun ini juga ditegaskan lagi hukum haram atau khamar, minuman keras. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah. Beberapa kali perang, baik yang disertai Nabi Muhammad SAW sendiri maupun tidak, berlangsung pula pada tahun ini. Di antara yang terpenting adalah perang Bani Nadir. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mendiami suatu wilayah di Madinah. Mereka telah melakukan pelanggaran atas perjanjian yang disepakati. Mereka bersepakat membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hal itu segera diketahui beliau. Nabi Muhammad SAW lalu mengirim orang untuk meminta orang-orang Yahudi itu agar segera meninggalkan Madinah. Kalau saja tidak ada bantuan kaum munafik, mereka sebenarnya sudah bermaksud meninggalkannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bergerak untuk menyerang mereka. Mereka kemudian meminta perlindungan beliau dan berjanji untuk mengosongkan wilayahnya dengan membiarkan harta benda mereka. Nabi Muhammad SAW menyetujui permintaan mereka, asal mereka juga benar-benar melaksanakan janjinya. Harta benda yang mereka tinggalkan lalu menjadi fa'i, rampasan perang, dan dibagikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasr. Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta benda itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya. Quran Surah Al-Asr ayat 7. Tahun kelima Hijrah, peristiwa-peristiwa perang juga terjadi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah perang Handaq atau perang Azab. Perang ini berhasil dimenangkan kaum muslimin, kendati pasukan musuh yang terdiri atas kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan sejumlah personel 10.000 orang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang ini dengan kemenangan yang telak, beliau menyuruhkan para sahabatnya agar menuju Bani Quraizah, satu kelompok Yahudi yang menempati satu daerah di Madinah. Mereka juga melanggar perjanjian yang disepakati bersama-sama Nabi Muhammad SAW, karena mereka ternyata ikut serta dalam pasukan tentara Azab yang mengepung Madinah. Manakala kaum muslimin telah berangkat ke Bani Quraizah, waktu asar tiba,
Nabi Muhammad SAW telah menyuruhkan mereka untuk sholat asar di Bani Quraizah. Sebagian sahabat memahami perintah itu sebagai keharusan yang tidak bisa ditawar. Karena itu mereka tidak mengerjakan sholat kecuali bila telah tiba di Bani Quraizah. Sebagian lain memahami perintah tersebut sebagai ruksah. Oleh karena itu, sebelum waktu sholat asar habis, mereka mengerjakannya walaupun masih berada di tengah perjalanan. Semua itu adalah ijtihad mereka dan terhadap pikiran mereka yang kedua. Nabi Muhammad SAW tidak juga menyalahkannya. Dalam kejadian ini, Nabi Muhammad SAW menyetujui pendapat Sa'ad bin Mu'az yang mengusulkan sholat di Bani Quraizah tersebut. Dua ayat tentang hijab juga turun pada tahun ini. Kedua ayat tersebut adalah, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tirai. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Ayat kedua, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Menurut kebanyakan ahli fikih dan para sejarawan, tahun ini juga ditetapkan kewajiban haji. Sebagian lagi berpendapat bahwa kewajiban tersebut baru ditetapkan pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Tahun ini, perang masih banyak terjadi, antara lain Perang Hudaibiyah, atau lebih tepat disebut Umrah Hudaibiyah. Hal ini terjadi akibat kemarahan penduduk Makkah. Mereka berusaha menghalangi kaum muslimin memasuki Makkah. Kalau saja tidak karena Nabi Muhammad SAW melarangnya, sudah hampir dapat dipastikan akan terjadi perang. Yang terjadi selanjutnya adalah perdamaian atau Sulh Hudaibiyah, yang menjadi pintu bagi terbukanya kota Makkah untuk kemenangan kaum muslimin di kemudian hari. Isi perjanjian damai yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW dan wakil dari kafir Quraisy adalah: yang pertama, kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, barang siapa dari kalangan kaum muslimin menyeberang kepada Quraisy, dia tidak akan dikembalikan. Tapi jika ada orang Quraisy menyeberang kepada Muhammad, ia harus dikembalikan kepada mereka. Yang ketiga, untuk tahun ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus kembali meninggalkan Makkah dan tidak bisa melaksanakan umrah. Mereka boleh kembali ke Makkah tahun depan sekaligus melaksanakan umrah, dengan ketentuan hanya bisa tinggal selama 3 hari dan pedang hanya boleh dibawa dalam keadaan tetap di sarungnya. Yang keempat, siapapun masyarakat Arab yang mau mengadakan persekutuan dengan Quraisy diperbolehkan, dan siapapun yang ingin bersekutu dengan Muhammad juga diperbolehkan. Poin kedua dari isi perjanjian tersebut menimbulkan perdebatan yang sengit di kalangan para sahabat. Mereka tidak habis mengerti mengapa kaum muslimin harus menyerahkan kembali pelarian yang sudah masuk Islam kepada Quraisy, sementara mereka tidak harus mengembalikan pelarian kaum muslimin yang menjadi kafir. Menghadapi perdebatan ini, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang melarikan diri ke pihak mereka adalah keadaan kafir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang datang dari pihak mereka kepada kita adalah keadaan muslim, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar. Pernyataan ini merupakan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau melalui kebijakan politiknya yang cerdas itu, serta bagi kepentingan dunia dan akhirat. Perjanjian itu merupakan pembuka jalan ke arah pembebasan kota Makkah. Tahun ini juga Rasulullah SAW mengirimkan delegasinya untuk menyerahkan surat berisi ajakan masuk Islam kepada para raja dan penguasa di berbagai negara. Tahun ke-7 Hijrah, Perang Khaybar terjadi pada tahun ini, dengan kemenangan juga berada di pihak kaum muslimin. Mereka berhasil menghancurkan kekuatan dan rekayasa jahat orang-orang Yahudi. Kaum muslimin dalam perang ini berhasil memperoleh rampasan perang dalam jumlah besar. Tahun ini nikah mut'ah atau kawin kontrak yang populer pada masa jahiliyah dan awal Islam diharamkan. Rasulullah SAW juga mengharamkan makan daging himar peliharaan. Tahun ke-8 Hijrah, tahun ini kota Makkah berhasil dibebaskan kaum muslimin. Dengan demikian, pemerintahan berhala hancur untuk selama-lamanya dan panji Islam berkibar. Peristiwa-peristiwa masa lampau ketika itu terbayang kembali dan menjadi cerita di antara mereka. Rasulullah SAW mengungkapkan kenyataan ini dalam khutbahnya. Saudara-saudara, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka sebenarnya telah disucikan dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir dibenarkan melakukan pembunuhan dan perusakan pohon-pohon.
Ingat bahwa hal itu tidak dibenarkan dilakukan oleh siapapun sejak sebelumku, dan aku juga tidak akan membenarkan tindakan tersebut. Kalaupun hal itu terjadi pada hari ini, maka tidak lain karena kebencian terhadap penduduknya, dan harus dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Aku harap yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berperan di sana Makkah, maka katakanlah bahwa Allah telah membenarkan hal itu bagi dia dan tidak bagi kalian. Ucapan Nabi Muhammad SAW tentang perang yang terjadi saat pembebasan kota Makkah seperti diungkapkan dalam khutbah beliau di atas adalah wahyu Tuhan, bukan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri. Demikian menurut pendapat yang membenarkannya. Tahun ini juga terjadi perang Hunain, sebuah tempat di dekat Taif. Pada awalnya kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi akhirnya mereka mendapat kemenangan, bahkan memperoleh rampasan dalam jumlah besar. Melalui ijtihadnya, beliau SAW kemudian membagi harta rampasan ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan sebagian dari rampasan tersebut guna melunakkan hati mereka. Setelah itu dibagikan kepada mereka yang ikut dalam berperang. Beberapa orang munafik menentang kebijakan Nabi SAW itu. Mereka mengatakan, saya tidak mau mendapat bagian seperti ini. Mendengar ucapan ini, beliau SAW marah. Wah, kalau aku tidak berlaku adil, lalu siapa lagi? Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid juga ikut marah. Biarkan kami menampar orang ini, wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, jangan, siapa tahu dia masih sholat. Khalid bin Walid mengatakan, berapa banyak orang yang mengaku sholat, tetapi hatinya justru menentang. Nabi SAW mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk mengamati hati orang, dan tidak juga disuruh membela dada mereka. Ini merupakan kata-kata paling jelas untuk mengambil kesimpulan hukum berdasarkan fakta. Rasulullah SAW memberikan bagian rampasan perang kepada kaum Quraisy lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang-orang Ansar. Sebagian mereka ada yang tidak puas dengan pembagian seperti itu. Nabi SAW kemudian menjelaskan dasar pikirannya. Hai orang-orang Ansar, suatu desas-desus telah sampai kepadaku. Bukankah kamu dalam kesesatan ketika aku datang? Lalu Allah membimbing kamu. Kamu dalam kesengsaraan, lalu Allah memberimu kecukupan. Dan kamu dalam permusuhan, lalu karena aku, Allah mempersatukan kamu. Kaum Quraisy adalah orang-orang yang baru saja melepaskan kekafirannya dan baru saja dikalahkan. Aku ingin mengobati luka hati mereka, saudara-saudara dari Ansar. Mari adakan sekelumit rasa keduniaan dalam hatimu. Padahal dengan itu aku ingin mengambil hati mereka supaya sudi menerima Islam. Sedangkan terhadap keislaman kalian, aku sudah percaya tidak akan pernah berubah. Tidakkah kalian rela, hai orang-orang Ansar, kalau mereka pergi membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah ke tempatmu? Demi dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, aku tentulah termasuk orang-orang Ansar. Jika orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan orang-orang Ansar menempuh jalan lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansar. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan anak-anak Ansar. Setelah mendengar kata-kata Nabi SAW itu, mereka menangis sampai air matanya meleleh di jenggot mereka. Mereka lalu mengatakan, kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami. Sesudah itu beliau pulang dan mereka pun bubar. Tahun ke-9 Hijrah, perang Tabuk terjadi pada tahun ini, dan tahun ini juga Nabi Muhammad SAW menugaskan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amir al-Hajj, pemimpin haji. Saat itu juga surah Al-Bara'ah turun. Nabi SAW segera menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan surat ini. Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang yang bisa menyampaikan dariku kecuali orangku. Sesudah itu, di tengah jalan, Ali bin Abi Thalib bertemu Abu Bakar. Abu Bakar menanyakan, apakah ia ditugaskan menjadi pemimpin rombongan haji? Ali menjawab, tidak, tetapi beliau menugaskan aku untuk menyampaikan surat Al-Bara'ah ini kepada khalayak. Ali bin Abi Thalib lalu membacakannya di Mina. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, meninggal tahun ini. Nabi Muhammad SAW mensalati, mengantarkan jenazahnya sampai kuburan dan mendoakannya. Apa yang dilakukan Nabi SAW ini merupakan ijtihad beliau, karena pertimbangan ini menyenangkan hati anaknya.
Abdullah bin Abdullah yang termasuk tokoh kaum muslimin. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakannya di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat Al-Bara'ah ayat 84. Tahun ke-10 Hijrah. Di samping masih ada perang, tahun ini Nabi Muhammad SAW menugaskan Mut'as bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari menjadi kadhi atau hakim di Yaman. Yang satu ke arah dataran tinggi dan yang lain ke dataran rendah. Kepada keduanya Nabi SAW menanyakan, dengan dasar apa kalian memutuskan hukum? Mereka menjawab, akan kami putuskan dengan kitab Allah Al-Quran. Jika tidak kalian jumpai di dalamnya, tanya beliau lagi. Kami akan putuskan berdasarkan as-sunnah, hadis Nabi SAW. Nabi SAW menanyakan lagi, jika tidak kalian jumpai. Mereka menjawab, kami akan mengambil cara kias, analogi. Demikianlah seperti yang sudah dikemukakan terdahulu. Tahun ini pula Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang terkenal pada Haji Wada. Tahun ke-11 Hijrah. 1-2 kali perang masih terjadi pada tahun ini. Peristiwa lain yang terjadi pada tahun ini adalah Nabi Muhammad SAW menerima sejumlah delegasi yang menyatakan masuk Islam. Tahun ini juga Nabi Muhammad SAW sakit. Ketika sakitnya semakin berat, beliau menugaskan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Pagi hari Senin 13 Rabiul Awal 8 Juli 633 Masehi, beliau pulang ke rahmat Allah dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi sesudah beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia, memberikan keteladanan terbaik, menegakkan keadilan, dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlak terpuji. Al-Quran mengungkapkan, dan engkau benar-benar berbudi pekerti agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Sampai disinilah biografi Muhammad SAW. Semoga mempunyai manfaat yang besar untuk kita bagi pendengar, dan mampu mengambil kesimpulan dan mampu menjadikan biografi Rasulullah SAW menjadi hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.